DS Tour kembali hadir bersama saya Yeni Yusra dan kali ini kita akan mengunjungi salah satu startup e-commerce furniture pertama di Indonesia, Fabelio. Yuk ikuti saya. Halo Daily Social, selamat datang di Fabelio. Terima kasih Marshall, kita ketemu lagi ya? Iya, udah lama banget. Jadi ini apa nih? Ruangan apa nih Marshall? Ini itu showroom, jadi customer biasa datang ke sini lewat pintu, habis itu biasa CS agent kita langsung menyambut mereka di sini, habis itu buat lihat barang-barang kita yang ada di sini. Gitu. Aku lihat kan konsepnya beda nih dengan showroom atau galeri furniture lainnya, kayak ada pembatas-pembatas ini maksudnya apa nih Marshall? Ini ada ceritanya nggak sih? Iya. Ada, ini tuh space within spaces, jadinya kayak, kan ini tempatnya kecil ya, nggak besar banget gitu kan ya. Jadinya kita pengen ada bordernya antara spaces, tapi kita nggak pengen juga tempatnya kelihatan kecil. Jadi idenya adalah biar ada pembatas imajiner kayak gitu. Jadi fungsinya, kita pesan ya? Jadi fungsinya Fabelio itu kan membuat showroom supaya mengajak orang yang belum terbiasa belanja online untuk datang dulu nih ngerasain. Dari pengalaman yang ada semenjak launching kemarin, setelah melihat showroomnya Fabelio, gimana sih responnya mereka? Conversion rate-nya bagus banget sih, saya hampir lebih dari setengah yang datang ke sini pasti ujungnya beli sih. Jadi mereka kayak misal bisa touch and feel barang-barangnya juga, terus bisa melihat kualitasnya juga kayak gimana, bisa lihat style kita. Bahkan ada yang upgrade juga dari mau beli sofa sampai renovasi seluruh rumah atau bahkan kantornya kayak gitu. Jadi ini showroom slash gallery ya? Yes. Kalau Marshall bilangnya apa sih ini ruangan apa? Ini showroom aja. Showroom ya? Kita nggak punya linggo spesial gitu kok. Seru banget, banyak yang bisa dieksplor. Sekarang ada working space-nya di sini juga atau gimana? Kita ada working space-nya di atas, kebetulan ya namanya juga studio design ya, itu messy banget. Kita harap sih nggak apa-apa gitu. Kita lihat ke sana aja ya? Oke. Kita sekarang ada di mana nih Marshall? Ruangan open space, tapi no smoking ya? No smoking. No smoking. Tadinya boleh sih, cuman ya kebanyakan rokok. Jadi ini kita di fitur di kantor kita punya pohon di sini. Biasanya orang kayak ya kalau bosen di atas biasanya sini dia istirahatnya di sini sih sambil ya kan soalnya kita ada ini ya glass roof jadinya kayak lebih ini aja sih lebih biar nggak bosan kalau di meja terus kan biasanya bosan ya. Sini lumayan sih sering banget kayak bisa diskusi kecil juga kayak mini meeting room juga kalau misalnya ada discussion yang kayak nggak penting-penting amat harus di ruangan gitu loh jadinya. Tapi sentuhannya Marshall dan Fabelio tuh kerasa banget ya, mulai dari kursi sampai lantainya semuanya serba kayu. Itu kenapa sih memang ciri khasnya Marshall suka dengan ornamen kayu atau gimana? Kalau saya pribadi sih saya suka sama tas yang natural gitu ya. Kalau misalnya biasa kalau warna hitam putih sama mungkin biru gitu ya. Terus kalau misalnya bahan biasa kita pakai warnanya natural aja. Jadi kayak misalnya gini tua terus ada yang nanti yang light gitu segala macam. Jadi kita biasanya nggak pernah main di color yang merah gitu ya. Kecuali kalau misalnya emang kita punya klien yang emang suka kayak gitu baru kita mulai nah kalau di desain prinsipnya sendiri sih kita pengennya sih as natural as possible. Cuman dari situ juga kita mau kembangin ke mungkin approach yang lainnya lagi, mungkin kita bisa colorful juga, mungkin di kedepannya juga kita bisa di customize ya? Collection colorful, iya bisa kok ini. Tapi mungkin Marshall idealnya mendingan warna ini seperti itu ya jadinya. Cuman ya kan ya gimana customer. Ini produk ini bisa dibeli kan? Bisa. Ini Ottoman ya istilahnya ya? Ini Ottoman, cuman ini oversize Ottoman. Oversize Ottoman. Jadi ini biasanya kita pakai buat di kayak breakout room kayak seperti ini, misalnya ruangannya luas sekali gitu, kita taruh aja ini satu buat misalnya orang duduk di sini, jadi kayak bisa jadi kayak tempat nunggu atau jadi tempat yang buat diskusi lah, interaksi. Oke, sekarang kita udah ke break room istilahnya ya. Breakout room. Breakout room, kemudian kita ke atas ya? Iya. Oke. Oke, sekarang kita sudah di lantai 2. Ini bukannya showroom lagi ya, ini udah working space ya. Ini kantor ya. Oke,
Ini di ujung sini ada ruangan siapa nih? Ruangan Marshall dan teman-teman? Yang lain sih, cuman kita jadi ini kayak jadi meeting room aja kalau misalnya ada tamu butuh privacy kayak gitu, sama kayak buat kalau emang butuh ruangan sendiri aja buat kayak call atau apa segala macam gitu. Jadi lebih ke ruangan yang private aja sih buat kita. Kalau kita ngomongin sedikit tentang working space-nya, ini kan bisa dibilang open ya. Sementara kan kalau yang lainnya ada yang skat-skat atau yang meja di sini, space ini, terus ada sofa atau apa. Berarti kan semuanya kan digabung gitu. Sebenarnya dari sisi efisiensi dan dengan desain emang enakan seperti ini atau gimana? Atau memanfaatkan ruangan aja sebenarnya? Paling efisiensi seperti ini, cuman sebenarnya nggak paling bagus karena banyak distraksinya. Gitu, makanya banyak dilihat kan orang pada pakai headphone atau apa segala macam kan, kebetulan di open office space. Cuman namanya kalau misalnya kebanyakan startup klien kita juga komplainnya lebih ke daripada ke noise atau segala macam, lebih komplain ke efisiensi ruangan kan, karena dia hiringnya cepat terus apa segala macam gitu kan, jadi butuh ruangan yang lebih dynamic. Kalau ruangan yang lebih dynamic biasanya kita sacrifice-nya adalah di noise-nya gitu kan, dimana harus punya dengan rasa sendiri buat kalau misalnya teman-teman apa segala macam gitu. Sementara kalau misalnya office konvensional bagusnya adalah ya bisa rusuh aja di departemen masing-masing gitu kan, karena terkompartmentalize sendiri gitu kan gitu. Jadi plus minusnya sih pasti ada gitu. Cuman yang ini sebenarnya yang paling efisien buat pemanfaatan ruangan. Kita lihat kan kantor Fabelio meskipun nggak gede-gede banget tapi lumayan besar dibandingkan kantor-kantor startup lainnya ya. Ada beberapa kan kantor-kantor startup yang kecil. Marsha mungkin punya tips buat teman-teman yang kantornya kecil nih. Mungkin tim Fabelio bisa membantu untuk meredesign atau ngasih rekomendasi mendingan kayak gini kayak gitu. Kadang kalau dari kita rekomendasinya adalah selalu membuang fitur yang nggak perlu, yang misalnya tentu saja kalau misalnya breakout room kan pasti perlu kayak misalnya penempatan sofa atau living room atau segala macam. Cuman banyak hal yang nggak perlu, kayak gue pengen misalnya running track kalau nggak pat-pat golf gitu kan. Kadang-kadang dia ada yang mau ekstrim kayak wow, voice gue harus aneh, enggak kan. Yang ini kan adalah productivity-nya, function-nya kan. Tentu saja kita mau office-nya berjalan dengan baik apa segala macam kan. Karena good office kayak super ekstrim, bukan good ya, super ekstrim weird office kan kadang-kadang nggak signifikan juga buat keperluan startupnya sendiri. Jadi paling yang fungsional tapi juga nggak melupakan desain gitu kan. Jadi sebenarnya paling penting adalah penempatan dan flow-nya aja sih, kayak ininya mau kemana, mau di mana segala macam. Sama permainan warna paling ya, kalau putih kelihatannya luas. Gitu-gitu. Ada orang maksa buat kan identity gue hitam, jadi gue pengen hitam. Gelap itu gitu. Gimana cara meyakinkan mereka mendingan kayak gini? Ya mendingan kita pakai mayoritasnya putih, cuman semua aksennya hitam gitu. Jadi emang hitamnya tuh bisa kerasa dominan tapi bukan di temboknya. Kayak gitu sih paling. Tuh dengerin semuanya. Marsha, terima kasih banget ya udah diajak jalan-jalan ke showroom Fabelio dan ke working space-nya. Semoga makin sukses dan makin banyak customer yang membeli produk original dari Fabelio ya. Terima kasih Marsha. Terima kasih dari Sosial. Demikian tadi bincang-bincang kita tadi dengan Marsha dan kunjungan eksklusif di kantor Fabelio. Saya Yen Yusra pamit, sampai jumpa.